Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, keafiatan dan kesempatan. Dua nikmat yang banyak diingkari dan dikufuri oleh manusia, yaitu nikmat as-sihah dan al-faragh. Nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala juga masih menjaga kita di atas nikmat Islam dan iman, nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Sahabat roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Pembahasan terakhir adalah kita berbicara tentang lingkungan yang mendidik melalui peristiwa dan kehidupan. Peristiwa kehidupan yaitu pengalaman. Momen-momen yang bisa kita ambil ya sebagai bentuk pelajaran. Ya, Nabi SAW ya kerap kali memberikan pelajaran-pelajaran kepada para sahabat, terutama para remaja, di berbagai kesempatan. Misalnya ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas, beliau menyampaikan pelajaran ya di dalam perjalanan dan dalam banyak momen ya yang bisa kita manfaatkan ya untuk menyampaikan pelajaran. Karena pelajaran-pelajaran yang disampaikan di momen-momen tertentu seperti ini itu mungkin akan lebih membekas ya. Karena ada memori, ada kenangan ya di situ yang membuat kita susah untuk melupakannya dan akan teringat ya. Ya lebih daripada kita mendapatkan pelajaran misalnya di kelas ataupun bahkan di masjid ya. Nah, demikian. Seperti yang dicontohkan Nabi ya, di meja makan Nabi juga menyampaikan pelajaran ketika bersama sahabat di dalam perjalanan ya, dan di momen-momen yang banyak sekali. Ya karena seperti yang kita sebutkan, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya misalnya orang tua ya, ayah bunda menyampaikan pelajaran-pelajaran ketika berjalan bersama anak ya, misalnya perjalanan liburan ya atau wisata ya, sedang berwisata ataupun jalan-jalan istilahnya ya, di kendaraan atau di alam ya. Ketika kita ada momen bersama ya, bersama mereka, itu momen yang mungkin jarang kita dapatkan di hari-hari yang biasa. Ya, maka manfaatkan itu ya untuk menyampaikan pelajaran ya. Nah, demikian. Itu perlu ya, karena lingkungan ilmu itu perlu dihidupkan ya dan dibangun di dalam rumah atau di tengah-tengah keluarga ya, sehingga mereka terbiasa ya untuk mengambil atau memetik pelajaran dari peristiwa kehidupan yang mereka alami. Karena tidak semua orang ya mampu mengambil hikmah pelajaran dari perjalanan hidupnya. Ya, tidak semua manusia mampu ya mengambil hikmah ya, ibrah ya dari perjalanan hidup yang dilaluinya. Ini salah satu pelajaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu memerintahkan kita untuk melihat, ya, memperhatikan, ya, bagaimana
pengalaman-pengalaman yang telah lalu, umat-umat terdahulu. Nah, salah satu isi Al-Quran adalah bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ya, bukan hanya sekedar untuk mengingat ataupun sebagai kenangan, tidak. Tapi mengambil satu pelajaran yang penting dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, nah demikian. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan, ya. Lingkungan positif adalah lingkungan yang mengajarkan keterampilan hidup. Ya, manusia perlu memiliki keterampilan ya untuk menopang hidupnya. Ya, maka banyak profesi-profesi yang dijalani oleh para nabi dan rasul. Ada yang berprofesi sebagai tukang kayu, penggembala, dan lain-lain sebagainya. Dan di tengah-tengah manusia, ya di sana banyak sekali profesi-profesi yang dijalani oleh mereka. Ada yang ya kita katakan punya keahlian dalam bidang mungkin pertukangan ya, atau yang lainnya, kedokteran, pengobatan ya, dan lain-lain sebagainya. Itu juga menjadi sumber penghidupan mereka. Ya, nah anak-anak juga perlu dibekali dengan keterampilan hidup ini atau sekarang disebut skill ya. Ya, dan itu yang mahal sebenarnya. Ya, bukan hanya selembar kertas atau yang disebut ijazah, tapi anak itu dia minim skill atau bahkan tidak punya skill sama sekali. Ya, nah tentunya yang dibutuhkan ke depannya adalah ya, kita katakan orang-orang yang punya keterampilan ya, skill yang mumpuni ya untuk kita katakan mengisi ya, kita katakan tempat-tempat yang kosong di tengah-tengah manusia ya. Nah, demikian ya. Nah, kalau anak itu tidak punya skill dan keterampilan hidup, lalu bagaimana dia bisa mengambil tempat dan posisi di tengah-tengah manusia hari ini? Di mana manusia dinilai dari skillnya, ya keterampilan yang dia miliki. Nah ini tentu harus kita katakan dibangun ya, dilatih. Ya. Karena kemampuan dan keterampilan itu tidak muncul begitu saja. Nah ini adalah kelanjutan dari bakat, ya pengembangan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Ya, nah demikian. Sehingga ya itu bisa menjadi salah satu kita katakan penopang hidupnya nanti di kemudian hari. Ya, mau tidak mau, ya suka tidak suka, itu sangat diperlukan hari ini. Anak-anak kita harus kita bekali dengan skill-skill tersebut. Ya, nah demikian. Jadi keterampilan hidup ini sangat berperan positif dan nyata ya dalam membangun kepribadian seseorang dari masa remaja hingga nantinya ketika dia sudah dewasa. Secara sederhana ya, keterampilan hidup adalah cara yang mampu mengatur hidup seseorang dengan baik. Ya, serta cara untuk mengembangkan diri. Ya, untuk mengembangkan diri. Sehingga dia bisa menjadi seperti yang dikatakan Nabi di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, ya, berguna bagi orang lain kalau dia tidak punya keterampilan. Ya, ya mungkin sebaliknya nantinya ya, dia akan menjadi beban manusia, ya, beban manusia. Ya, orang-orang yang tidak punya keterampilan apa-apa. Nah, demikian ya. Jadi dia bisa mengembangkannya nanti kalau dia punya keterampilan, ya. Mungkin menjadi suatu yang besar manfaatnya bagi umat manusia, ya. Nah, tapi ya sekarang ini pengajaran tentang keterampilan ya mungkin kurang menjadi perhatian. Ya hilang dari rumah-rumah kita, bahkan dari institusi lembaga pendidikan kita. Ya. Nah, seakan-akan itu kurang penting atau tidak begitu urgen sehingga ya bagi yang mau saja begitu ya, apalagi di rumah
Anak-anak tidak dilatih untuk memiliki keterampilan, ya. Nah, ini juga karena di rumah orang tua juga tidak begitu peduli dengan bakat yang dimiliki oleh si anak. Yang ada adalah anak dibebani dengan target-target, ya, yang itu adalah kemauan orang tua, keinginan orang tua, ya. Nah, demi prestis orang tua, ya, bukan untuk kebutuhan dan kemaslahatan si anak, bahkan tidak nyambung dengan si anak ini, ya. Nah, ini adalah hal yang memberatkan bagi si anak, ya, seperti kita melakukan sesuatu yang tidak kita minati dan kita tidak mampu sebenarnya karena manusia itu punya batas kemampuan dan Allah bagi-bagi kemampuan itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Allah mengatakan wa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Artinya bakat yang dimiliki oleh manusia juga berbeda-beda, keterampilan mereka juga bermacam-macam, ya, sehingga manusia itu dengan perbedaan itu, ya, saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena hidup ini kan judulnya saling, ya. Saling berkenalan, lita'arafu, ya, saling sabar, ya, saling melengkapi, ya. Itu judul kehidupan. Hidup manusia itu adalah saling judulnya, saling semua, saling berbagi, ya. Nah, demikian. Dan tentunya, ya, ini sangat berarti bagi mereka sebagai modal hidup, ya. Nah, demikian. Jadi ya mungkin harus dimulai juga dari rumah, ya, keterampilan dasar yang dimiliki oleh anak dari rumah. Ya, sebagai contoh anak perempuan, ya, akhwat, ya, harus punya keterampilan di dapur, ya. Karena urusan mereka nanti ke depannya ketika mereka punya suami adalah mengurus, ya, rumah tangganya. Dia adalah pemimpin di dalam rumahnya. Salah satu bagian yang pasti ada di rumah itu dapur, ya. Nah, apakah anak perempuan kita ngerti masuk dapur, apa yang dilakukannya di dapur? Apakah hanya cari makanan, keterampilan cari makanan, atau membuat makanan? Ya, karena hari ini, ya, keterampilan, ya, anak-anak gadis ataupun wanita, ya, terutama, ya, remaja, ya, dalam hal kita katakan memasak, itu mungkin sangat memprihatinkan. Bahkan banyak anak gadis ataupun remaja putri yang nggak ngerti membedakan antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Jenis-jenis sayur juga dia tidak mengerti, ya. Nah, apa misalnya bedanya daun ubi dan daun singkong misalnya, atau yang lainnya begitu, ya. Dia tidak mengerti itu. Nah, bahan-bahan masakan aja dia nggak mengenalinya, ya, apalagi cara memasaknya. Karena mereka dimanjakan sekarang ini kalau ingin sesuatu ya tinggal pesen, ya, online. Sehingga keterampilan ini semakin berkurang, bahkan mungkin juga hilang. Padahal itu kan penting. Ya, ketika mereka akan mengarungi kehidupan rumah tangga, mereka bakal jadi pemimpin di dalam rumah suaminya. Nabi mengatakan, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, ya. Nah, demikian. Jadi ini keterampilan dasar, ya, yang harus ya, kita katakan dimulai dari rumah, ya. Nah, demikian. Ya, tentunya di sini perlu dukungan, sokongan dari orang tua, ya. Kalau urusan dapur misalnya, ya, ada dukungan, sokongan, ya, bimbingan dari ibu, ya, tentunya, ya, karena, ya, dialah yang menjadi penguasa dapur itu, ya. Nah, demikian. Tapi kalau dia tidak ngerti sama sekali, ya, bahkan dia nggak tahu dapur itu tempat apa, ya. Lalu bagaimana dia bisa menguasainya? Ya, tidak punya keterampilan sama sekali. Ya, banyak hari ini, ya, remaja-remaja putri yang bahkan sudah menikah tapi nggak ngerti. Ya, kadang-kadang
kita katakan masak nasi saja salah itu ya, apalagi yang lainnya begitu ya, menyiapkan, masakan untuk suami ya, nah demikian. Nah ini perlu ya sebagai modal hidupnya nanti, ya karena dia bakal menjadi ibu rumah tangga juga. Nah demikian juga apalagi, remaja putra ya yang dia bakal jadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah, dan menjadi pemimpin di dalam, rumahnya, atas anak istrinya. Nah maka dia mutlak harus memiliki keterampilan-keterampilan ya. Nah demikian. Dan itu harus ya dimulai dari rumah ya. Nah, karena di sekolah kadang-kadang dia juga tidak mendapatkan itu, ya. Nah, ya banyak juga sekolah yang memang tidak memberikan jam pelajaran khusus untuk itu. Walaupun di sana ada juga ya, tapi ya kebanyakannya tidak. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu berkaitan berhubungan langsung dengan kehidupan seseorang ya. Nah, maka ini harus ya menjadi perhatian bagi para orang tua karena kita tidak mau meninggalkan generasi-generasi yang lemah yang dikhawatirkan masa depannya karena nggak bisa apa-apa. Ya ini menjadi masalah hari ini ya, generasi-generasi ya terutama Gen Z, Gen Z, Gen Alpha yang ya dunianya sekarang ini adalah dunia yang serba instan ya, yang kurang mengerti dan memahami proses ya karena itulah yang mereka dapati hari ini ya. Nah, beda mungkin dengan generasi-generasi dulu ya yang memang mau nggak mau ya harus bantu ibunya di dapur kan begitu ya. Nah, karena nggak ada pesan makanan online dulu, maka anak-anak gadis dulu, remaja-remaja putri dulu ya mau nggak mau ya harus ya bantu orang tuanya di dapur kan begitu ya. Nah demikian. Itu satu contoh ya. Pentingnya keterampilan hidup itu di dalam kehidupan seseorang. Nah demikian. Oleh karena itulah lingkungan yang mendukung dan lingkungan pendidikan yang positif adalah lingkungan yang mengajarkan anak remaja tentang cara bagaimana mengatur hidupnya. Karena tujuan pendidikan ya adalah untuk menyiapkan seseorang untuk menjalani kehidupan. Mereka bakal menjalani kehidupannya sendiri. Enggak selamanya mereka bersama orang tua. Ya, ada masanya nanti mereka harus hidup sendiri, jalan sendiri, ya mengarungi ya banyak sekali tantangan-tantangan problematika kehidupan sendiri ya. Nah, demikian. Apalagi nanti dia sudah berkeluarga, dia bakal menjalaninya seorang diri ataupun sendiri ya. Nah, tidak ada lagi di sampingnya orang tua yang mungkin bisa diandalkan begitu ya. Nah, maka ya kita pun sadar kita tidak selamanya berada di samping anak kita ya. Nah, maka dari itu yang perlu kita berikan kepada mereka adalah bekal keterampilan ya, bukan bekal materi. Ya kalau bekal materi kita berikan kepada anak sebentar aja bisa habis itu ya. Ibaratnya ya jangan kasih ikannya tapi berilah pancingnya gitu ya. Supaya mereka tahu menggunakannya dan mereka paham bahwa mereka ya bisa makan ikan karena mereka di tangan mereka ada pancingnya, alatnya begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi SAW juga mengasah anak-anak remaja di zaman beliau untuk memiliki keterampilan-keterampilan. Nah ini termasuk urusan dunia ya, yang Nabi katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu ya tentang urusan dunia kamu. Ya maka eh, di dalam dunia wanita saja ya, di sana ada profesi-profesi yang dijalani oleh kaum wanita sejak zaman sahabat dulu. Ya, ada sebuah buku yang ditulis yang judulnya Profesi Wanita ya di masa Nabi ataupun di masa sahabat. Artinya mereka juga orang-orang yang punya keterampilan ya, punya skill
Nah, demikian. Dan Nabi mendukung itu. Nabi mengarahkan para sahabat untuk memiliki keterampilan. Ya, salah satu hadis yang mendorong kita untuk punya keterampilan, hadis yang kita bacakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam hadis yang lain berbunyi ahabbul ibadi ilallah anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang paling dicintai dan disukai Allah adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia. Ya, nah, karena dia bisa berbuat sesuatu untuk manusia. Ya, ada sesuatu yang lebih pada dirinya. Maka kita sebutkan sebelumnya ya bahwa memang perlu ya anak itu mengetahui keistimewaan mereka. Ya, bahwa setiap anak itu punya keistimewaan masing-masing dan mereka harus mengenali itu. Ya, ya kita katakan tugas pendidik juga untuk mengenali ya kita katakan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan anak didiknya. Orang tua harus tahu keistimewaan anak-anaknya. Jangan hanya tahu kekurangannya. Nah, itu ya kekurangan sih nggak dicari-cari juga ketemu ya. Gampang untuk melihatnya. Karena manusia ini kan dasarnya kurang. Ya, tapi kelebihan itu harus dicari. Itu harus ditemukan. Ya, itu harus kita katakan munculkan. Karena tidak akan nampak secara kasat mata itu kelebihan orang. Keistimewaan seorang anak misalnya, mungkin nggak nampak sekaligus ya atau seketika. Ya, mungkin perlu waktu ya untuk bisa mengobservasinya sehingga kita tahu oh ini anak ini punya kelebihan ini. Sehingga anak itu merasa istimewa dengan kelebihannya. Bukan anak yang gagal, anak yang nggak bisa apa-apa kan itu ya. Itu lebih kepada pendidiknya yang nggak mampu kita mengembangkan ataupun menemukan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan si anak. Ya, nah demikian. Ya kalau bakat itu ketemu dengan skill itu jadi ya. Nah, karena bakat kalau dikembangkan dia akan menjadi sebuah keterampilan, skill. Ya, dan itu kan perlu ya proses latihan ya yang continue, yang berkesinambungan ya. Sehingga ya kita katakan bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, demikian. Nah, di antara keterampilan hidup yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah ya contoh ini ya, beberapa hal di sini kita sebutkan. Yang pertama adalah ya cara bagaimana dia memahami dirinya, mengatur dan mengembangkannya, mengenali diri, ya, sehingga dia bisa bersyukur ya kepada penciptanya, bahwa dia memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh penciptanya, ya, mensyukurinya, ya, bukan mengutuk diri sendiri, ya. Maka di dalam Islam kan tidak boleh kita mengatakan ucapan yang dilarang, termasuk ucapan yang dilarang adalah seorang mengatakan hobusat nafsi, sungguh buruk diriku ini, ya. Dia mungkin mengutuk, menyesali dirinya yang merasa nggak ada lebihnya, ya. Nah, dia tidak mengenali dirinya, ya. Dia tidak memahami dirinya sendiri, ya. Nah, demikian. Jadi akhirnya dia kurang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Maka ini salah satu tugas pendidik ya. Nah, bagaimana anak itu bisa memahami dirinya, ya, dan dia tahu cara mengatur dan mengembangkannya, ya, tentang ya siapa dia, ya, apa kelebihannya, apa kebutuhannya, ya, apa potensinya, ya. Nah, demikian. Seberapa worth it dia, seberapa berharga dia, kan begitu ya. Nah, tahu tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya, punya kepercayaan diri ya, ya. Kemudian juga menjaga jati diri ya, image-nya ya, kita katakan branding dirinya kan begitu ya, dan cara membangun diri dan hubungan antara dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini harus kita katakan ya, disampaikan ataupun ditanamkan kepadanya. Ya, dia harus mengerti hal-hal seperti ini. Ya, sehingga dia menjadi orang yang punya kepercayaan diri.
ya, punya keberanian, ya. Ini salah satu akhlak, ya, yaitu berani. Syuja'ah. Syuja'ah itu bukan berani ngawur, ya, bukan. Tapi berani di sinilah orang yang punya kepercayaan diri karena dia mengenali dirinya, ya. Nah, dan dia akan terhindar dari sikap ajas, ya. Nah, maka Allah menyukai, ya, mukmin yang kuat, ya. Nah, al-mu'minul qawi, kata Nabi, khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun kedua-duanya baik karena sama-sama mukmin. Ya, tapi yang kuat Allah lebih suka. Ya, kuat di sini bukan hanya secara fisik, ya, tapi kuat, ya, secara luar dalam begitu, ya. Nah, dia punya mental yang kuat, dia punya kepercayaan diri karena dia kenal dirinya, dia tahu kelebihannya, ya, dia tahu harus bagaimana, ya, apa yang bisa dia berikan kepada manusia. Kalau tidak kan, ya, kita berhadapan dengan generasi yang, ya, lemah segalanya, lemah mentalnya, tidak punya kepercayaan diri, ya, tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, ini ancaman bagi, ya, kita katakan generasi muda, apalagi kita katakan anak-anak remaja hari ini habis waktunya, ya, dengan gadget, ya, sehingga nggak ada keterampilan yang dia miliki selain, ya, kutak-katik gadget aja. Nah, ini sungguh sangat memprihatinkan, menyedihkan, dan mengkhawatirkan juga, ya. Ada satu, kita katakan, eksperimen sosial lah kita katakan, ya. Anak-anak zaman sekarang khususnya Gen Z, ya, Gen Alpha, itu ditanya hal-hal yang dasar tentang keterampilan berhitung misalnya, ya, ya, nggak usah yang jelimet, yang rumit, yang susah, ya. Ditanya 60 kali 60 aja dia nggak bisa jawab dengan benar. Kitanya 1 jam itu ada berapa detik dia nggak tahu itu, ya. Bahkan ada juga yang nggak bisa membedakan menit dan detik. 1 jam berapa detik, dia jawab 60 katanya. Nah, ini, ya, gimana, ya, ini menunjukkan, ya, kita kemampuan, ya, ya, ability-nya yang, kadang-kadang kita berpikir ini anak ini jadi apa ke depannya, ini bisa apa dia, ya. Nah, demikian, ya. Ada lagi yang bahkan nggak tahu itu, ya, 100 juta itu nolnya ada berapa. Bingung dia jawab, ya. Nah, itu anak-anak generasi-generasi zaman sekarang, ya. Oh, itu kan ilmu dunia, itu ada ilmu dunia yang perlu, ya. Nggak penting dia nggak tahu, itu yang penting, ya, nggak seperti itu pendekatannya, ya. Nabi juga, ya, membekali para remaja di zaman beliau dengan keterampilan-keterampilan yang nggak ada kaitannya dengan agama. Oh, nggak apa-apa lah dia nggak tahu berhitung, yang penting ini, nggak hal-hal yang mendasar seperti itu, pengetahuan umum misalnya, ya. Ya, yang penting pelajaran ininya bagus gitu, ya. Enggak begitulah pendekatannya. Nabi juga enggak seperti itu pendekatannya, itu pemikiran yang salah. Ya, karena anak ini juga perlu hidup nanti ke depannya setelah orang tuanya enggak ada. Nah, itu yang harus jadi pemikiran para pendidik, terutama orang tua. Nah, saya kasih contoh di sini, ya. Ya, ketika Nabi menemukan bakat Zaid bin Sabit, yaitu ini anak bahasa, punya keterampilan berbahasa lebih daripada anak-anak yang lainnya. Orang-orang hanya tahu dia sudah hafal beberapa surat di dalam Al-Quran. Ya, oh, dia hafal 19 surat dari Al-Quran, hafal. Nabi melihat anak ini, dan Nabi mengenali, ya, bakat yang dimilikinya. Dan Nabi merasa ini bisa menjadi modal hidupnya dan menjadi keterampilan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu kemampuannya berbahasa, atau sekarang disebut anak bahasa, ya. Nggak semua orang, ya, punya keterampilan dan kemampuan seperti itu. Tapi Nabi tahu itu ada pada diri seorang bocah yang bernama Zaid bin Thabit.
Maka Nabi pun mengarahkannya untuk mendalami hal tersebut, mempelajari bahasa asing, bukan bahasa ibunya. Dan benar ya, Zaid bin Sabit memang berbakat dan dia punya keterampilan itu yang dia sehingga dia bisa menjadi salah seorang penulis wahyu juga, ya, penerjemah surat-surat yang datang kepada Nabi, ya. Banyak ya kita katakan hal-hal positif yang bisa diambil dari situ. Nah, itu contohnya ya. Ya, bahwa eh, kadang-kadang kita harus tahu ya bahwa terhadap anak bukan hanya untuk mementingkan ekspektasi orang tua atau target-target itu demi prestis orang tua supaya orang tuanya dapat nama, supaya orang-orang berdecak kagum, wah itu anak si fulan, ya. Nah, itu anak si murid sekolah fulan. Sementara si anak ini juga mungkin tidak ada kita katakan ketertarikannya ya, dengan hal-hal yang hal seperti itu. Nah, boleh jadi ya. Nah, demikian. Mungkin ada sesuatu yang bisa digali lebih dalam dari anak itu. Bukan hanya sekedar ditarget oleh sekolah atau orang tua untuk demi prestis sekolah dan orang tua. Ya, tapi ya sedikit ya pendidik yang punya pandangan seperti itu. Ya, nah Nabi tidak, bukan untuk prestis Nabi bahwa ini anak, wah punya bisa apa namanya ini itu bisa bahkan mungkin melambungkan nama orang tuanya, enggak. Tapi ini murni untuk kemaslahatan dan sesuatu yang bisa menjadi luas manfaatnya bagi manusia. Dan Nabi mengarahkannya ke situ. Itulah sebabnya Nabi menyuruhnya untuk mendalami bahasa asing itu. Karena ini bakat yang nggak semua anak punya, ya, nggak semua anak punya bakat seperti itu. Ya, ini keistimewaan namanya. Karena Allah menciptakan manusia berbeda-beda, rezekinya juga nggak sama. Dan keistimewaan itu adalah rezeki yang Allah bagi-bagi kepada manusia. Nah, itu salah satu contoh bahwa Nabi mengarahkan kepada suatu hal yang ya bermanfaat bagi anak tersebut. Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab. Taib. Ya, itu salah satunya ya. Gimana anak itu bisa mengenali dan memahami dirinya sendiri, ya, dan mampu untuk kita katakan mengembangkan dirinya sendiri, ya. Taib. Kemudian di antara keterampilan yang perlu kita ajarkan ya kepada anak. Nah, ini merupakan salah satu keistimewaan kita katakan kelebihan manusia daripada makhluk lainnya ya, daripada makhluk lainnya, bukan antara satu dengan yang lainnya ya, bukan, tapi keistimewaan manusia dari makhluk-makhluk lainnya seperti hewan, yaitu apa? Berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi. Nah, ini sangat penting ya. Apalagi zaman sekarang ya, kita katakan anak itu banyak berinteraksi dengan gadget dan kurang bisa berinteraksi dengan makhluk hidup. Ya, nah kalau sudah disuruh bicara, nggak ngerti mau bicara apa dia. Ya, dan payah, ya kita katakan payah keterampilan berbahasanya atau berkomunikasinya. Ya kadang-kadang dia juga nggak bisa memahami, mengerti lawan bicaranya misalnya, ya. Dia nggak tahu dengan siapa dia berbicara misalnya. Tidak tahu adabnya, etikanya, kan begitu ya, akhlak di dalam berbicara, ya. Nah, ada juga yang bicaranya itu nggak bisa dipahami gitu ya, ngelantur gitu. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh para remaja hari ini, anak-anak hari ini, itu keterampilan berkomunikasi, keterampilan berbahasa. Karena salah satu yang menjadi nilai ya suatu bangsa adalah bagaimana mereka berbahasa, bahasanya, ya. Nah, semakin tinggi nilai bahasa itu, semakin tinggi juga nilai peradabannya. Ya, maka
Kenapa Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci terakhir? Karena bahasa ini tinggi nilai peradabannya. Ya, nah demikian. Nah, maka keterampilannya adalah keterampilan yang kita katakan menjadikan seseorang itu punya nilai plus, punya nilai lebih, yaitu keterampilan berkomunikasi. Ya, ini sangat eh, luas ini ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya, mulai dari bagaimana dia ya apa namanya memilih kata misalnya, itu kan tidak sama ya antara satu dengan yang lainnya di dalam keterampilan berkomunikasi. Ada yang selalu salah di dalam memilih kata misalnya, ya. Nah, ada yang memiliki kemampuan yang luar biasa ya dalam berkomunikasi. Ya, maka ya tentunya kita bisa menilai, memberikan nilai pada seseorang ketika dia berbicara. Nah, kita bisa memahami seseorang ketika dia sudah berbicara, bagaimana bicaranya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, eh, ada satu kisah ya. Kisah ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, tapi wallahu alam apakah memang benar dari Imam Syafi'i, tapi ini sering disampaikan oleh para guru ya. Satu ketika Imam Syafi'i sedang duduk-duduk di masjid bersama rekan-rekannya. Beliau bersandar di tiang masjid. Lalu datanglah seseorang, ya, datanglah seseorang dengan penampilan yang mengesankan, ya, dengan atribut yang biasa dipakai ulama, kan begitu ya, meyakinkanlah penampilannya. Lalu dia datang dan duduk di hadapan Imam Syafi'i, ya, di situ ya. Nah, melihat orang ini, Imam Syafi'i pun memperbaiki cara duduknya, yang tadinya beliau bersandar di tiang, beliau tegak kan gitu ya, karena ini orang kayaknya meyakinkan penampilannya ya. Tapi belum ngomong ini, belum bersuara, dia belum bunyi ya, belum berbicara. Nah, lalu dia berkata, "Wahai Imam, kapankah orang yang berpuasa itu berbuka?" Al-Imam Syafi'i menjawab, "Dia berbuka kalau matahari sudah terbenam." Lalu dia bertanya lagi, apa yang dia lakukan kalau matahari nggak terbenam? Maka Imam Syafi'i menjawab, tidak menjawab ya, dan hanya berkata, sudah layak sepatutnya bagi Imam Syafi'i untuk bersandar kembali. Ya, beliau tidak menjawab pertanyaan itu, tapi itu sindiran sebenarnya ya. Imam Syafi'i tahu kadar orang ini dari cara bicaranya, dari komunikasi, dari pembicaraan itu, ya bisa menilai ya kadar ini orang siapa. Ya, ternyata dikira ulama, ternyata awam begitu ya. Ya demikian ya. Artinya apa? Itulah keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang. Keterampilan berbahasa, keterampilan berkomunikasi. Nah, ini erat kaitannya dengan ya kita katakan latar belakang keilmuannya, latar belakang menuntut ilmunya, ya. Nah, demikian. Ya wallahu alam bisawab. Kita juga tahu apa yang ada di kepala seseorang ketika dia sudah berbicara, ya. Nah, ketika dia bicara, nah baru kita tahu apa sih yang ada di dalam kepalanya, ya, bagaimana kadar ilmunya, ya. Nah, misalnya kita katakan Arab Badui yang ada di zaman Nabi. Nabi tahu ya dari pertanyaannya kan begitu ya. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi kan begitu ya dan bertanya. Apa katanya? Ya Rasulullah, ya, mata takumusa. Kapan hari kiamat? Ya sahabat nggak ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, nggak ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, dan mereka nggak akan bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Tapi ini Arab Badui ya. Ya, Nabi memaklumi ya. Nabi tidak menggubrisnya atau tidak menjawab pertanyaan itu. Nabi terus melanjutkan bicaranya
ya. Orang itu terus menanti jawaban Nabi ya. Nah, ya mungkin sahabat tahu itu nggak ada jawabannya gitu ya. Nah, tapi dia bertanya seperti itu dan dia serius dengan pertanyaannya itu ya. Tapi ya bisa dimaklumi di sini kadarnya ya. Nah, dari bicaranya itu, dari pertanyaannya itu, ya. Hingga ketika Nabi selesai bicara, baru Nabi bertanya, di mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Maka dia pun ya berkata, saya ya Rasulullah, ya ini pede dia ya. Walaupun ini kan pertanyaan yang konyol sebenarnya, bukan pertanyaan penuntut ilmu kan begitu ya, pertanyaan awam gini. Ya, kapan hari kiamat terjadi gitu ya? Maka Nabi bertanya kepadanya. Nabi tidak, ya tentunya Nabi tidak menjawab karena Nabi juga nggak tahu itu. Nabi bertanya balik kepadanya, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Dia nggak sadar ya bahwa pertanyaannya nggak pernah dijawab sama Nabi ya. Dia berkata, nggak banyak ya Rasulullah, hanya saja aku menyintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berkata kepadanya, dan ini membuat dia senang ya, engkau bersama yang engkau cintai pada hari kiamat nanti. Coba lihat bagaimana ya etika Nabi dalam berkomunikasi ya. Nabi nggak mematahkan orang ini ya, tapi Nabi mengarahkannya kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Walaupun pertanyaannya ya tentunya nggak ada jawabannya ya, bukan pertanyaan yang perlu ditanyakan gitu ya, yaitu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, wallahu alam bisawab. Nah itu, ini kemampuan berkomunikasi itu penting. Ya, sehingga kita tahu ya kepada siapa kita berhadapan, dengan siapa kita berbicara. Nah, bagaimana cara bicara. Ini salah satu keterampilan yang boleh saya katakan anak-anak zaman sekarang, remaja terutama payah ya. Ya, itu kadang-kadang kita sering menguji juga ya. Remaja-remaja kita ajak untuk berkomunikasi, ya agak payah ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah ini harus dilatih ya dari rumah, terutama orang tua, ya menyontohkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya, yang benar, ya. Nah demikian, ya tentunya di sekolah juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu saja mungkin materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ya bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan buku adab dengan remaja, yaitu mengenai lingkungan yang mengajarkan keterampilan hidup, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz, dan kita bisa lebih semangat untuk bisa lebih mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh tentunya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami sebentar lagi kuliah, tapi kami lihat komunikasi dari pemilihan kata-katanya itu masih belum tepat Ustaz, terutama ketika ingin menjawab suatu pertanyaan. Dia agak kesulitan menjawab pertanyaan walaupun hanya pertanyaan ringan dengan secara singkat, padahal sangat mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana cara memperbaiki hal tersebut, Ustaz? Iya, disitulah perlu hadirnya ya pembimbing ya, pendidik, guru, dan terutama di sini ya orang tua ya. Nah, ya perlu membimbing anak-anak ini ya, melatihnya untuk bisa berkomunikasi dengan ya baik ya, terutama di dalam menjawab pertanyaan, menyampaikan suatu kita katakan mengungkapkan sesuatu ya, menyatakan sesuatu ya, tentunya bertanya juga ya, bukan hanya menjawab pertanyaan ya. Ya, ya anak itu juga harus dilatih bagaimana dia bertanya, apa yang dia tanyakan. Ya kadang-kadang ya, saya pernah ngisi di majelis remaja, ketika tanya jawab disuruh untuk bertanya. Saya nggak mau terima kalau remaja itu pakai kertas ya. Karena saya ingin tahu gimana kemampuan mereka berbahasa ya, berkomunikasi, bertanya langsung begitu. Nggak ada yang bertanya. Nggak ada. Nggak ada yang bertanya. Mungkin
karena malu kan itu, atau karena ya nggak punya kepercayaan diri, atau mungkin nggak tahu bagaimana bertanya Yang benar. yang benar begitu ya. Nah, demikian. Sehingga cenderung pasif, diam gitu ya, tidak aktif ya, kurang dalam berinteraksi begitu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang harus dilatih ya, keberanian, bukan hanya keberanian di sini ya. Ya, keterampilan dia untuk bertanya. Betul. Ya, keterampilan mereka untuk bertanya. Karena mereka perlu bertanya. Karena salah satu perintah dalam Al-Quran adalah fas'alu ahla dzikri In kuntum la in kuntum ta'lamun. la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikri jika kamu tidak tahu. Nah, kalau anak payah ya keterampilan bertanyanya, lalu bagaimana dia bisa mengamalkan ayat itu? Itu yang jadi pertanyaan. Dia nggak ngerti. Dia nggak tahu bagaimana bertanya ya. Nah, demikian. Ya, itu perlu dibimbing ya, oleh pendidiknya tentunya ya. Nah, ya karena ya sebagian anak ya memang nggak semua sama keterampilan berbahasanya, tapi ada di sana keterampilan dasar ya. Ya, karena manusia itu diistimewakan dengan makhluk lain karena dia natik berbicara ya. Dia adalah makhluk yang bisa berbicara, berkomunikasi. Ya, hewan itu dipandang pinter daripada hewan lainnya ya, karena keterampilan mereka berkomunikasi satu sama lainnya. Contohnya paus orca misalnya ya, punya keterampilan berburu, ternyata itu didasari dengan keterampilan mereka berkomunikasi satu sama lainnya. Ya, nah itu masuk keluarga lumba-lumba itu paus orca kan begitu. Itu keterampilan berkomunikasi. Nah, di sini juga anak ya harus dilatih memang. Minimal dia punya keterampilan dasar ya dalam hal ini. Ya, walaupun di sana ada anak yang punya keterampilan yang lebih di dalam hal ini ya. Nah, kemampuan dia berbicara di hadapan orang, menyampaikan presentasinya ya, dan punya skill yang mumpuni begitu ya. Nah, ya karena makanya nggak semua anak itu cocok jadi ustadz juga berbicara ya. Ada yang nggak bisa memang sama sekali. Bingung dia mau bicara apa ya. Mukodimah habis itu ama ba'du nggak lanjut-lanjut gitu. Kenapa? Nggak sama dengan keterampilan menulis ya kita katakan ya. Nah, ini juga beberapa keterampilan ya yang ya mungkin nggak ada pada semua orang ya. Nah, tapi ya memang harus ada lah keterampilan dasar menulis kan begitu ya. Walaupun keterampilan itu tidak cukup untuk membuat dia menjadi seorang penulis ya kan. Nah, tapi dia ya harus tahu ya minimal dasar-dasar menulis kan begitu ya. Nah, karena itu dia perlukan gitu ya. Nah, hingga kadang-kadang ya kita tahu juga anak itu kalau nulis pesan atau menjawab pesan di WhatsApp gitu ya berantakan gitu ya tulisannya begitu ya. Nah, demikian ya. Ya itu perlu dilatih, nggak muncul sekonyong-konyong ya. Keterampilan-keterampilan ini perlu ditemukan, ya kemudian perlu dikembangkan dan terus dilatih, diasah istilahnya sehingga ya menjadi sesuatu yang istimewa dan lebih pada dirinya kan begitu ya. Kalau itu ketemu bakat, ini bisa menjadi sesuatu yang lebih lagi kan begitu ya. Nah, tapi minimal dia punya keterampilan dasar berbicara. Nggak mungkin kan dia diem aja. Ya dengan alasan ini anak pendiam, biasa pendiam-pendiamnya orang, dia harus bicara juga kan begitu ya. Karena dalam Islam nggak dibolehkan yang namanya puasa bicara. Ada seorang wanita ya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ya. Wanita ini nggak berbicara, diem aja gitu. Orang-orang Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ini perempuan ini sedang apa? Ya kenapa? Orang-orang mengatakan ya, dia sedang puasa bicara. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan kepadanya, suruh dia bicara. Ya. Karena Nabi melarang hal seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang namanya puasa bicara. Iya, kita harus bicara, tapi ya kita harus bicara yang baik. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi ya keterampilan bertanya juga perlu, demikian juga keterampilan menjawab pertanyaan. Ya, nah demikian. Paham nggak dia dengan pertanyaan kita? Ya, nah maka ya kita, kalau saya ya taklim atau majelis ilmu atau ya di majelis ilmu lah ya,
Saya suka bertanya begitu ya kepada audiens gitu ya, untuk menguji mereka juga. Ya, terutama kalau kita berhadapan dengan remaja-remaja ya, anak-anak muda gitu ya. Kita melontarkan pertanyaan dan itu cara nabawi. Nabi menggunakan cara itu, ya pendekatan itu untuk menyampaikan ilmu dan untuk melatih ya, mereka untuk bisa berbicara. Nah, Umar menyesali ya anaknya yaitu Abdullah bin Umar yang nggak mau berbicara menjawab pertanyaan padahal dia tahu jawabannya Iya. ketika Nabi bertanya kepada sahabat ya yang di majelis gitu ya tentang perumpamaan seorang muslim ya, yang menjadi perumpamaan sebuah pohon yang menjadi Pohon. perumpamaan seorang mukmin ya sebuah pohon yang menjadi perumpamaan seorang mukmin ya. Nah, itu kita katakan pertanyaannya, teka-tekinya ya. Nah, orang-orang menjawab pohon itu menyebutkan pohon-pohon yang ada di hutan. Ternyata jawabannya nggak tepat, nggak ada yang tepat gitu ya. Padahal pohon itu ada di depan mereka. Ya nggak nyangka kan begitu ya, jawabannya itu gitu ya. Nah, Abdullah bin Umar tahu jawabannya ya. Tapi ya malu gitu ya. Kan Nah, masih muda sih. karena mungkin yang paling muda di situ ya. Maka ketika Nabi menyampaikan jawabannya, pohon yang dimaksud adalah pohon korma. Abdullah bin Umar menceritakan, saya tahu jawabannya, cuma maka Umar menyesali itu. Kenapa kamu tidak jawab gitu ya? Nah demikian ya. Begitulah Umar ya memotivasi anaknya untuk ya punya keberanian ya kemampuan untuk Syuja. berbicara begitu ya. Nah demikian ya. Kayak kita sering pertanyaan ya. Eh, memilih pendekatan seperti itu kepada apa namanya para jemaah kan begitu ya. Mungkin yang sering ikut kajian kita mungkin tahu itu ya. Kita sering bertanya itu ya. Kadang-kadang mereka kesel kenapa? Karena jawabannya nggak ada yang tepat gitu ya. Iya. Ya atau jawabannya nanti akan sesuatu yang nggak mereka kira, nggak mereka duga kan gitu ya. Ya karena ya memang terutama kajian remaja ya ataupun anak muda ya itu harus ada interaksi di situ karena kita ini kalau datang ke majelis ilmu cuma bengong saja jangan-jangan kita bukan cari ilmu tapi cari hiburan gitu ya. Nah jadi memang ya di majelis ilmu itu harus berpikir ya ditanya maka dijawab kan begitu ya. Nah dan itu penting juga untuk melatih ya remaja terutama ya anak-anak ya kemampuan mereka untuk memahami khitab ya. Nah, kemudian raddul jawab, memberikan jawaban. Karena itu tanda sebenarnya orang itu sudah sampai kepada usia tamyiz. Ya mumayyiz ya pada seorang anak, seorang bocah adalah ya, bagaimana dia sudah mulai muncul nampak kemampuannya untuk fahmul khitab, memahami perkataan dan raddul jawab, memberikan jawaban, yaitu memberikan respon terhadap pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Nah, tentunya ini kan kemampuan yang harus terus berkembang. Ya, itu tanda mumayyiz, tanda tamyiz. Fahmul khitab wa raddul jawab. Ya, tapi kan kemampuan itu kan harus terus meningkat kan begitu ya. Kalau jalan di tempat bahkan makin ya kita nggak ada kemajuannya. Nah ini ya perlu diwaspadai ya karena salah satu kelainan mental adalah ya ketidakmampuan di dalam hal itu begitu ya. Di dalam memahami khitab dan memberikan jawaban ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi ini peran guru ya terutama peran orang tua ya di rumah untuk ya rajin-rajinlah berkomunikasi dengan anak ya. Nah, kalau ada waktu ya bersama ngobrol ya jangan diem aja gitu ya atau sibuk dengan gadgetnya masing-masing, nggak ada yang diobrolin. Nggak ada yang dibahas misalnya. Perlu kita menyampaikan satu topik, tema untuk dibahas, untuk didiskusikan ya. Nah, demikian. Ya jadi orang tua harus ada bahan lah ya untuk untuk dijadikan sebagai bahan diskusi kan gitu ya. Nah, nggak harus bahas masalah agama, nggak ya. Bisa jadi masalah-masalah dunia ya. Tapi ya apa namanya? Tujuan kita adalah untuk
mengobservasi anak ini kan begitu ya, dan mengetahui ya kemampuannya di dalam berkomunikasi begitu. Nah, demikian. Ya, tapi ya sekarang ada ruang tamu, ada ruang makan, keluarga kumpul di situ, bukan nggak ada terjadi pembicaraan apa-apa, yang ada masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Gadgetnya. Bahkan di dalam kendaraan satu mobil ya, satu kabin lah kita katakan ya, nggak ada komunikasi, masing-masing sibuk dengan Gadget. gadgetnya. Ya, maka kalau anak kita ya mengajak kita untuk berkomunikasi ya, dia tanya itu harus Benar-benar serius direspon ya. Jangan kita udah anak-anak jangan banyak ngomong gitu ya. Atau ya kita cenderung nggak peduli kan begitu ya. Ya, atau kita sibuk dengan yang lainnya begitu ya. Ketika anak punya ya kita katakan minat untuk berdialog ya, maka itu harus disambut itu. Tujuannya untuk pendidikan ya. Mungkin yang dia tanyakan sesuatu yang mungkin belum nggak bahidah misalnya ya kan gitu ya, namanya pertanyaan anak-anak ya. Nah, tapi ya kita harus mengarahkan seperti yang Nabi ditanya Arab Baduy, ya Nabi juga melayani, tapi mengarahkannya ya kepada sesuatu yang bermanfaat baginya. Demikian juga anak-anak kita. Ya, apalagi sudah remaja kan begitu ya. Biasanya pertanyaannya itu kan lebih menjurus gitu ya. Ada sesuatu misalnya. Maka orang tua di sini harus merespon. Menggunakan kesempatan itu untuk ya satu mengenali anak, yang kedua memberikan contoh, mengajarinya, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan senada Ustadz ini mengenai cara berkomunikasi dengan anak-anak remaja Ustadz, yang kita ketahui di mana anak-anak remaja sekarang itu bahasanya itu Masya Allah ya luar biasa, yang banyak juga yang kasar dan bahasa-bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh orang-orang yang dewasa sekarang Ustadz. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara efektif untuk berkomunikasi dengan anak-anak remaja laki-laki khususnya? Iya, ya pertama, kalau itu terjadi pada usia remaja, ya kita harus memahami perubahan ya yang terjadi pada anak ya, khususnya ketika dia masuk usia remaja, ya. Nah, dikatakan remaja itu adalah masa di mana seorang itu masih mencari jati dirinya, kan begitu ya. Perubahan sedang terjadi pada dirinya, ya. Nah, terjadi perubahan-perubahan, pita suaranya berubah, bentuk fisiknya berubah. Nah, cara berpikirnya juga sedang berubah itu. Tapi itu mungkin akan berubah ketika dia sudah dewasa. Maka jangan kita katakan cepat-cepat memberikan stigma ataupun vonis. Sabar, ya. Ya kita tahu ya anak remaja hari, kalau kita bicara sama remaja kadang-kadang kita jengkel kan begitu ya. Tapi kita harus memahami ini adalah masa transisi. Kalau kita lepas itu akan melekat dia. Ya, tapi kalau kita dampingi terus, nanti sudah dewasa dia akan berubah lagi. Ini kadang-kadang orang tua kurang sabar gitu ya. Lalu cepat-cepat memberikan stigma, oh ini remaja nakal, kenakalan remaja, remaja yang ini gitu ya. Nah, ya dia masih perlu belajar. Namanya juga masih makhluk yang baru kemarin ada di dunia, kan begitu ya. Itu harus kita maklumi kan gitu ya, harus kita pahami ya. Maka ya itu pentingnya kita berkomunikasi dengan mereka supaya tahu, oh ini kurangnya di sini nih. Ya, pemilihan kata-katanya kurang tepat ini, atau dia kurang memahami dengan siapa dia berkomunikasi, dengan orang yang lebih tua bagaimana, kan begitu ya. Dengan yang sebaya bagaimana. Kadang-kadang banyak remaja yang nggak ngerti dia bicara sama siapa, dipukul ratanya saja semua, kan begitu ya. Nah, dengan sebayanya, dengan orang yang lebih tua, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, kemudian kita harus cari tahu lah sebab-sebabnya. Ya, nah sebab-sebabnya. Ya, tentunya nggak ada mungkin orang tua yang ngajari anaknya bicara seperti itu kan gitu ya. Nah, itu bukan mungkin pengajaran orang tuanya, bukan yang dicontohkan oleh orang tuanya. Kalau itu yang diajarkan oleh orang tuanya ya parah lah kan gitu ya. Justru itu yang dia dapat dari pendidiknya. Biasanya itu anak itu, para remaja ini dapat dari apa? Tontonan.
Ini masalah kita sekarang, yaitu tontonan jadi Tuntunan. tuntunan. Nah, maka itu yang perlu kita antisipasi, apa tontonannya kan begitu ya, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Ya, ini zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Di tangan dia ada alat yang dia bisa lihat semuanya, dia bisa lihat, dia bisa dengar segalanya kan begitu ya. Nah, nggak seperti kita zaman dulu, beda. Ya kita harus kasihan lah ya dengan anak-anak zaman sekarang karena mereka dihadapkan dengan tantangan yang berat seperti itu. Ya, ya kita realistis, nggak mungkin kita singkirkan benda itu, ya. Nah demikian juga lingkungannya karena rata-rata remaja pegangannya hari ini itu ya, maka lingkungan yang dia dapatkan juga seperti itu. Nah maka di sini ya orang tua, pesan saya adalah terus menempel anak remajanya. Jangan asyik dengan anak bocahnya yang masih kecil karena itu mungkin yang lebih bisa dia nikmati, lucu-lucu kan begitu ya. Sementara remaja ini kadang-kadang menjengkelkan kan gitu ya dalam pandangannya. Lalu dia lepaskan tempelannya begitu ya. Ini kesalahan fatal ya. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, rumah itu harus menjadi tempat untuk mensterilisasi ya racun-racun, toksit-toksit yang mungkin didapat oleh anak di luar lingkungan luar sana ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.